Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, NTT, saat memimpin upacara HUT RI ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2020. Jokowi mengenakan kain motif kaif berantai Nungkolo yang dimodifikasi dari bentuk belah ketupat, dengan batang tengah yang berart sumber air. Bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Warna merah pada kain melambangkan keberanian. Laki-laki Nungkolo. Jokowi juga mengenakan ikat kepala berbentuk dua tanduk kecil yang memiliki arti raja yang melindungi. Ikat di kepala sebagai penutup kepala sebagai pelindung yang menjadi tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Dalam upacara HUT RI ke-75, Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor bertindak selaku komandan upacara. Imam Gogor yang lahir di Kediri, Jawa Timur, 16 Februari 1977. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998. Saat ini, Imam Gogor menjabat sebagai asisten operasi pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres. Anies Sebutri diserang musuh tak terlihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dalam peringatan HUT RI ke-75 tahun ini, Indonesia kembali diserang musuh tak terlihat, yakni virus corona atau COVID-19. Hal itu dikatakan Anies saat menyampaikan pidatonya dalam upacara peringatan HUT RI ke-75 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Agustus 2020. Adalah kesempatan kita kembali mencatatkan sejarah saat di mana kita menghadapi musuh yang tidak terlihat, yang tak membedakan siapa yang diserang, yang mampu berlipat ganda dan menyebar ke setiap penjuru Nusantara, ucap Anies. Anies mengatakan, akibat corona bermunculan pahlawan yang berjuang mengalahkan pandemi COVID-19. Pahlawan-pahlawan yang dimaksudnya ialah seluruh tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Anies menyinggung petugas lapangan yang masih harus bekerja di lapangan untuk kepentingan masyarakat di tengah pandemi. Kita saksikan ribuan petugas di lapangan, memastikan mereka yang terdampak wabah akan mendapat bantuan, memastikan layanan masyarakat tetap berjalan, lanjutnya. Saat mengikuti HUT ke-75 RI, Presiden Joko Widodo menggunakan kain motif kaif berantai Nungkolo dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Motif yang digunakan sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau geometris dengan batang tengah yang melambangkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi yang melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Warna merah melambangkan keberanian laki-laki Nungkolo. Presiden juga menggunakan ikat kepala atau pilu dan berbentuk dua tanduk kecil yang artinya fungsi raja untuk melindungi. Tas sirih pinang dan kapur melambangkan budaya makan sirih pinang sebagai bentuk pemersatu dan juga tanda kasih dan hormat. Tahun 2020 siap. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali memberikan pesan dan penekanan akan pentingnya arti kebudayaan Indonesia yang beragam dengan mengenakan salah satu pakaian adat Indonesia saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi kemarin 17 Agustus 2020 di Istana. Sebenarnya apa makna pakaian adat yang dipakai Presiden Joko Widodo? Apakah mungkin ada pesan tersendiri yang ini disampaikan Presiden dengan memilih dan mengenakan pakaian adat yang kali ini berasal dari Nusa Tenggara Timur? Sudah hadir bersama kita melalui sambungan Skype dengan dosen sastra Indonesia dari Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jacob. Selamat pagi, Pak Daniel. Apa kabar, Pak Daniel? Selamat pagi. Puji Tuhan, baik. Waduh, Pak Daniel. Ini Pak Daniel menggunakan baju adat juga, tapi kalau kita lihat ini mirip nih, Pak Daniel, dengan digunakan Pak Jokowi juga, tetapi waktu sidang MPR hari Jumat lalu. Ini apakah baju adatnya sama? Dari daerah yang sama? Iya, benar sekali. Itu pakaian yang dipakai Pak Jokowi dari Pulau Saburai Jua. Okay. Ini juga saya pakai hari ini dari Pulau Saburai Jua.
Oke, kalau tadi kita sudah melihat nih cuplikan arti pakaian adat yang dipakai Joko Widodo kemarin waktu peringatan Detik Proklamasi, tetapi untuk pakaian dari Pulau Sabunya sendiri apa sih sebenarnya Pak Daniel maknanya? Iya, kalau pakaian adat Saburai juga itu sama seperti dari tadi ya TTS ya, Timur Tengah Selatan itu dia mengangkat dari alam gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dari alam yang ada di Pulau Saburai juga. Nah, tadi kan Pak disebutkan ada destar atau ikat kepala, ini juga yang menjadi bagian utama yang tidak boleh dilupakan oleh kaum laki-laki ya untuk ketika memakai pakaian adat. Itu namanya lehu ya atau destar ya. Nah, itu juga ada selimut ya, terus selimut 1, selimut 2, lalu ada sabuk nih wake ya atau dari golo. Tapi yang kemarin kalau tidak salah yang dipakai oleh Pak Presiden itu sudah dimodifikasi, ya. Nah, sama seperti di TTS, ikat kepala ini atau destar atau lehu ya, itu menunjukkan kehormatan, ya, yang biasa dipakai oleh kaum ningrat seperti itu. Bukan hanya sekadar melindungi kepala, tetapi juga mempunyai makna yang sangat mendalam bahwa itu kehormatanlah seorang laki-laki. Oke, Ya, kalau Pak Daniel melihat, kalau Pak Daniel melihat ini waktu hari Jumat Pak Jokowi memilih busana dari NTT, lalu hari kemarin saat peringatan Detik Proklamasi juga memilih dari NTT. Sebenarnya apa sih pesan yang disampaikan Jokowi dengan memilih baju adat sama-sama berasal dari NTT, tetapi dari daerah yang berbeda? Oh, ya, yang kami dari NTT terkejut juga ya, terkejut dan kagum lah pada Bapak Presiden yang selama ini mungkin kurang memperhatikan bagian dari Indonesia Timur lah gitu ya, khususnya di NTT ini. Nah, kemarin saya melihat bahwa Bapak Presiden ingin memperkenalkan budaya Indonesia, bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai macam kebudayaannya. Baik yang kemarin kebetulan dipakai adalah kain tenun, itu khas NTT. Dan di NTT sendiri karena kepulauan ya, ada Pulau Flores, ada Pulau Timur, itu juga beda-beda. Hampir bisa dikatakan tiap daerah mempunyai kain tenunnya sendiri. Kain tenunnya beda, bahasanya beda, dan segala macam itu. Ya, itulah kekayaan dari Nusa Tenggara Timur. Ya, dan juga tentunya di Indonesia ya, punya banyak sekali bahasa, punya banyak sekali kebudayaan seperti itu. Oke, dan Pak Daniel, kalau kita melihat sebagai mungkin masyarakat yang bukan berasal dari NTT, pasti kita belajar ini dari mana daerah asalnya, apalagi Pak Jokowi juga membuat tebak-tebakan, mengajak masyarakat menebak dari daerah mana baju yang dikenakan. Tapi bagaimana untuk orang NTT sendiri dengan budaya yang dimiliki saat ini, apakah regenerasi terus berjalan dan bagaimana pelestarian budaya kita untuk kedepannya, Pak Daniel? Ya, kalau terus berjalan pasti. Jadi kebijakan dari pimpinan di sana juga pada hari-hari tertentu ya, misalnya hari apa gitu memakai pakaian yang dari motif kain tenun seperti itu. Nah, kalau pakaian adatnya sendiri itu di tiap daerah selalu memakai pakaian adat gitu. Untuk acara-acara tertentu itu tidak boleh tidak memakai pakaian adat. Misalnya ya di perkawinan. Terus juga perkawinan atau lamaran ya itu namanya kalau di Saburai Jua itu namanya kenoto. Itu harus memakai pakaian adat, bahkan yang perempuan itu khusus pakaiannya ya. Jadi kita bisa lihat dari sarungnya itu ada hubi iki hubi ae ya. Nah, itu kita lihat dari kelompoknya. Jadi wajib. Jadi itu dari pernikahan, lamaran, pernikahan sampai kematian. Jadi pakai pakaian adat. Begitu juga yang tadi dipakai di TTS ya di Timur Tengah Selatan itu juga begitu. Jadi tetap ada berjalan. Nah, pengrajin-pengrajinnya tetap berjalan sampai sekarang. Begitu.